Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1. Oh ya teman-teman, di sini Kak Wafik sediakan video lanjutan dari halaman awal hingga akhir. Ada juga kelas 2 sampai kelas 6 meliputi PAI, PJOK, matematika, kurikulum merdeka, dan tematik. Kalian bisa lihat di playlist atau di channel Kak Wafik ya. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitar kalian? Nah, di sini ada beberapa produk teman-teman di sekeliling kalian. Nah, kalian mungkin dapat mengidentifikasi salah satunya, misalkan motor. Nah, motor dari mana? Misalkan dari Jepang. Lalu ada pizza itu dari Italia. Lalu ada juga batik. Nah, batik dari mana? Dari Indonesia. Mungkin kalian memiliki produk lain juga tidak apa-apa. Kalian bisa tulis di sini. Nah, di sini ada peta dunia. Nah, di sini ada berbagai macam produk yang dikeluarkan dari beberapa negara. Ada batik dan lain sebagainya, susu UHT, mobil, jam tangan. Apa ini teman-teman? Karpet, boneka, dan lain sebagainya. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalkan batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negeri lain. Diskusikan bersama teman kalian tentang beragam hal yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang globalisasi. Misalkan, apa sih yang dimaksud dengan globalisasi? Mengapa globalisasi bisa terjadi? Dan apa dampak negatif dan positifnya? Ini ada di halaman 2 teman-teman, yang paling bawah. Lalu, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN ya? Nah, di sini ada Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tarian-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada. Kemudian dimainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Deng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia, mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. Nah, seperti itu. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung dengan sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary pun menjadi duta Indonesia.
Lalu ada beberapa pertanyaan nih teman-teman pada halaman 4. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN? Nah, bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN diantaranya kerjasama pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, seperti pada bacaan tadi. Lalu, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Nah, Indonesia sebagai tuan rumah dalam pertemuan ASEAN yang ke-44. Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Nah, kalian cukup tulis sampai titik ini saja sudah benar, namun ketika kalian tulis semuanya itu lebih baik. Nah, angklung membantu menciptakan iklim yang kondusif. Para tamu undangan terlihat bahagia dan juga senang, sehingga pertemuan para menteri luar negeri ASEAN berlangsung dengan sukses. Syukurlah. Lalu, kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial dan ekonomi di masa globalisasi. Nah, sekarang bentuk sosial teman-teman. Bentuk kerjasama di bidang sosial adalah menyelenggarakan pesta olahraga 2 tahun sekali atau yang biasa disebut dengan SEA Games. Ini kalian tulis yang biasa disebut dengan SEA Games. Maaf Kak Wafik ini lupa menuliskan ya, kalian tambahi SEA Games. Program peningkatan kesehatan, penanggulangan dampak bencana, dan lain sebagainya. Di sini Kak Wafik kan sebutkan masing-masing 4. Ketika kalian ingin menyebutkan 2 saja itu juga bisa, namun lebih baik semuanya ya. Tapi 2 saja itu sudah benar ya. Lalu, peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara adalah Indonesia sebagai mitra negara ASEAN lainnya dalam promosi pariwisata. Indonesia terpilih jadi pusat koordinasi bantuan bencana ASEAN. Nah, ini di bidang sosial teman-teman. Lalu di bidang budaya, bentuk kerjasama di bidang budaya adalah pertukaran acara program televisi ASEAN, misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakannya Festival ASEAN. Pertukaran budaya dan seni juga film ASEAN. Lalu, peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara adalah pemerintah Indonesia dan Malaysia pernah membuat program acara televisi bersama teman-teman. Lalu, Indonesia melakukan pertukaran pelajar SMK antar negara se-ASEAN. Misalkan saja seperti itu. Ini Kak Wafik tulis 3 dan 2. Ketika kalian ingin menyebutkan 2 saja juga tidak apa-apa teman-teman. Ini ada di halaman 5. Tahukah kamu listrik mempunyai peran penting di era globalisasi? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini ya? Ayo kita diskusikan. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak-sanak saudara, kerabat, dan sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Ayo membaca. Menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri atau dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, telepon genggam, arus listrik atau arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air,
Air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pompa pesat ini sesuai dengan urutannya ya teman-teman. Ini kan ada nomornya. Nah, ini nomor keterangan dari nomor-nomor tersebut. Lalu komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari air juga bisa dengan angin, panas bumi, dan sumber energi lain. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Nah, di tempat saya itu ada waduk, teman-teman. Nah, tadi kan ada 3 paragraf. Paragraf pertama, topik masalahnya adalah listrik memiliki peran penting di era globalisasi saat ini. Deret penjelas pada paragraf 2, listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Kesimpulan dan pesan yang pribadi tulis adalah komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Entah itu dari sinar matahari atau mungkin dari angin, dari air. Nah, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo, teman-teman. Lalu coba cermati ini, teman-teman. Ini tulislah proses yang dihasilkan energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Kamu dapat menambahkan gambar sesuai dengan tulisanmu. Nah, ini mikrohidro itu seperti waduk ya, seperti waduk. Di sini Kak Wafik pakai bahasa yang mudah difahami saja ya. Nah, misalnya waduk Jatiluhur itu kan ada PLTA-nya. Air sungai yang mengalir dari hulu bukit dengan mengalir dan melewati kincir air. Nah, kincir tersebut ada turbinnya. Turbinnya bergerak lalu menggerakkan generator. Oleh generator dirubah menjadi energi listrik dan disalurkan ke perumahan. Nah, Kak Wafik di sini sedang membahas halaman 8 yang paling bawah. Itu tergantung guru kalian masing-masing, teman-teman, disuruh mengerjakan atau tidak. Ayo renungkan, Kak Wafik akan bahas ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini saya telah mempelajari permainan angklung yang ditampilkan pada pertemuan ASEAN, produk luar negeri pembangkit listrik. Bagian mana yang sudah kamu pelajari dengan baik, yaitu tentang pembangkit listrik. Bagian yang belum saya pahami, bagian produk-produk luar negeri. Kenapa? Karena saya belum cukup luas wawasan tentang produk-produk tersebut. Misalkan seperti motor tadi yang dari luar negeri. Apa manfaat pembelajaran ini bagi kehidupanmu? Nah, saya jadi tahu, saya jadi tambah wawasan tentang permainan angklung, macam-macam produk, dan PLTA. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut, yaitu produk dalam negeri dan luar negeri. Pelajaran berharga apa yang kamu dapat dan kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Saya dapat mengetahui banyak produk dan saya bisa lebih memilih benda yang akan saya beli, lebih selektif lagi. Nah, misalkan saja seperti itu ya. Ini bisa kalian tulis sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Lalu, coba kalian amati di sekitar kalian, teman-teman. Ada nggak barang, pakaian, atau mungkin kendaraan dan lain sebagainya yang berasal dari luar negeri atau dalam negeri? Nah, kalian tulis di sini. Misalkan yang pertama, motor dari Jepang. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengantar jemput saya ketika pergi dan berangkat ke sekolah. Pengaruh produk tersebut terhadap negara adalah digunakan untuk mempermudah dalam bepergian. Jadi lebih efektif daripada kita harus jalan kaki ya.
Nah, mungkin nomor 2-nya ini kalian bisa tulis piring. Nah, piring dari Indonesia, kegunaan dalam sehari-hari untuk makan. Pengaruh produknya makan jadi lebih nyaman. Nah, misalkan saja seperti itu. Di sini Kak Wafi kasih contoh satu saja, namun ketika kalian ingin menambah atau masih bingung tentang contoh lain, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat membantunya. Kak Wafik usahakan ya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.